Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Saya Sulistiawati Marjono Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal dari TK Aisyah Bustanul Atfal Kalisapu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Fasilitator saya Bapak Alvin Widiarto dan pengajar praktik saya Bapak Bunyamin. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang bahwa belum semua warga sekolah memahami mengenai budaya positif, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi untuk membentuk sebuah disiplin positif di lingkungan sekolah tanpa harus membuat anak merasa tidak nyaman. Tujuan aksi nyata saya, 1. Meningkatkan dan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dari aksi nyata saya adalah 1. Terlaksananya diseminasi mengenai konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat bersama guru dan siswa. Kemudian, pelaksanaan keyakinan kelas secara konsisten. Terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lini masa dari aksi nyata saya, pertama, saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kemudian, saya berkoordinasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, saya menyampaikan diseminasi konsep inti budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Selanjutnya, adanya refleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan, 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, orang tua, dan murid. Dukungan yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk penyebaran budaya positif. Selanjutnya, berikut ini adalah sesi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semua bisa berkumpul di semuanya. Pada kesempatan hari ini adalah kegiatan untuk diseminasi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiawati Marjono Putri. Kepada Ibu Sulistiawati Marjono Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua sudah bersedia untuk menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Sulistiawati Marjono Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Kita hari ini akan belajar bersama ya Bu. Kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini.
Ibu. Fasilitator dari saya angkatan 11 kelas 454 adalah Bapak Alvin Widianto dan pengajar praktik saya adalah Bapak Bunyamin. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakangnya adalah belum semua warga sekolah memahami mengenai budaya positif, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, mengenai posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi untuk membentuk sebuah disiplin positif di lingkungan sekolah tanpa harus membuat anak merasa tidak nyaman. Jadi latar belakangnya adalah itu. Belum semua warga sekolah memahami mengenai budaya positif. Tujuannya adalah meningkatkan dan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah berdasarkan nilai kebajikan. Tolak ukurnya adalah terlaksananya diseminasi mengenai konsep inti budaya positif di sekolah, kemudian terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat bersama guru dan siswa, pelaksanaan keyakinan kelas secara konsisten, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lini masa saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian saya berkoordinasi dengan rekan sejawat. Setelah itu saya melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas bersama siswa, dan saya membuat refleksi dan evaluasi kegiatan kelas yang telah dibuat bersama. Dukungan yang diperlukan yaitu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari komite, dari orang tua murid, dari murid juga. Kemudian adanya dukungan prasarana dan sarana untuk menyebarkan budaya positif. Berikut adalah sesi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dalam diseminasi kali ini adalah 8 topik mengenai konsep utama yang ada dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru itu mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan anak demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sering dengar ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Kita kadang masih bingung karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah istilah baru yang baru kita dengar sekarang. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini Bu. Kalau di TK itu, kalau di PAUD itu kita bisa memetakan anak murid kita berdasarkan karakter mereka. Jadi tidak semua murid itu suka menggambar, tidak semua murid itu suka kegiatan menari. Nah, kita sudah harus bisa memetakan kegiatan murid-murid kita itu berdasarkan karakter dan kebutuhan dari murid-murid kita. Saya lanjutkan, disiplin positif. Disiplin positif itu dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita sering mensinkronisasikannya dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mendengar bahasa disiplin, itu cenderung sesuatu itu hal yang tidak nyaman bagi diri kita, karena kaitannya pasti disiplin itu dengan peraturan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan,
kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi, penerapan disiplin positif itu kita usahakan bahwa anak itu melakukan disiplin itu bukan karena takut, tapi karena dia sadar secara diri sendiri, merasa bebas untuk melakukan sebuah kedisiplinan itu. Baik, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang saya contohkan di sini hanya 3 ya Bu. Yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong, mandiri, kreatif, benaran kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan berikutnya yang saya ambil dari Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan yang berikutnya adalah mengenai keterampilan hidup. Itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan itu seperti ini Ibu. Kalau kita katakanlah seperti toleransi, itu adalah nilai kebajikan yang kita tahu itu adalah jadi seperti ini. Misalnya saling menghormati perbedaan itu masuk dalam nilai kebajikan toleransi. Kemudian menghargai guru itu masuk dalam nilai kebajikan menghargai, dan seterusnya. Mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Masing-masing ini adalah kebutuhan dasar yang pokok. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia lebih rinci akan dijelaskan seperti ini. Jadi kalau bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, di sana ada rasa diterima, berbagi, kerjasama, peduli, dan menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan kebutuhan dasar manusia berdasarkan penguasaan, di sana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu yang kelima, kesenangan, yaitu ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kalau kita caranya menggambarkan 5 kebutuhan dasar manusia, misalnya contohnya begini Bu. Ada murid yang misalnya kasusnya murid itu merebut makanan temannya. Nah, kita harus lihat dari kebutuhan dasar manusia ini, siswa itu merebut makanan siswa yang lain itu karena apa? Mungkin bisa jadi karena dia mau bertahan hidup, karena dia merasa lapar mungkin, atau ingin dipedulikan oleh temannya, berarti masuk dalam kategori kasih sayang dan rasa diterima. Atau kenapa anak itu bisa merebut makanan dari temannya? Oh, mungkin dia ingin merasa diakui atau ingin merasa didengar. Kemudian atau kita bisa juga melihat kasusnya mungkin dia ingin mencoba
mencoba hal baru. Mungkin dia tidak pernah makan makanan itu, jadi dia rebut makanan dari temannya. Atau mungkin yang terakhir bisa jadi dia merebut makanan dari temannya itu karena kesenangan, hanya ingin bermain-main, hanya ingin bercanda saja. Itu salah satu contoh kasusnya seperti itu. Kemudian mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri secara tidak sadar atau sadar untuk melakukan suatu keadaan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kasusnya ini dalam kasus murid ya, Bu. Murid itu bisa saja melakukan disiplin itu motivasinya karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian atau motivasinya termasuk motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar bahwa itu adalah nilai kebajikan dirinya. Ini adalah motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada 2 ya, Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal itu hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak karena hukuman dan penghargaan, itu adalah masuk dalam kategori konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu akan menyakitkan bagi anak. Yang kedua, anak menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Kemudian hukuman itu bentuknya memaksa. Dan selanjutnya, anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid akan menjadi rendah diri. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal jika kita memberikan disiplin itu dengan hukuman. Jadi kalau kita menghukum anak datang terlambat keliling lapangan 10 kali, otomatis itu menyakitkan anak. Kemudian anak juga tidak nyaman. Kemudian hukuman itu menjadi membuat anak takut, dan itu adalah bentuk pemaksaan. Kemudian anak akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Dan ketika anak itu dihukum untuk lari keliling lapangan, otomatis anak itu akan menjadi rendah diri karena akan menjadi tontonan dari teman-temannya. Konsep disiplin dengan identitas gagal berikutnya adalah penghargaan. Kenapa bentuk konsep disiplin penghargaan itu masuk dalam kategori identitas gagal? Karena konsep disiplin dengan penghargaan itu menjadi tidak efektif. Misalnya ketika anak itu berhasil mengerjakan sesuatu terus kita memberi penghargaan, itu akhirnya anak akan cenderung besok saya akan mengerjakan lagi karena saya akan diberi hadiah oleh bu guru. Akhirnya itu yang kenapa itu disebut menjadi konsep disiplin yang tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas anak. Menghukum dengan sistem ranking itu juga bentuk disiplin dengan identitas gagal. Kenapa sekarang jenjang-jenjang atas itu sudah tidak ada ranking? Karena pertama, ranking itu bisa jadi menimbulkan kecemburuan antar anak. Oh, dia dapat ranking 1, saya nggak boleh ranking 1. Jadi ada kecemburuan. Tapi kalau tidak ada sistem ranking, cenderung dengan penilaian perkembangan karakter anak, otomatis tidak akan ada kecemburuan sosial. Kemudian merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau anak tuh sudah bisa menggambar, membuat sesuatu, terus wah hebat ya mas, hebat ya mbak, nih bu guru kasih permen. Nah, untuk penghargaan seperti itu merusak hubungan, mematikan kreativitas anak. Anak akan cenderung berpikir, besok saya akan buat seperti ini, biar saya dikasih permen. Nanti begitu dia berhasil mengerjakan sesuatu, bu gurunya tidak memberi hadiah, nah, otomatis kreativitasnya akan mati. Dan ini adalah bentuk konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi.
Konsekuensi itu ada otomatis akan memberikan penguatan jangka pendek. Perlunya monitoring berkelanjutan, adanya stimulus, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, kalau restitusi itu dianggap konsep disiplin yang paling baik karena murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi antara dua ini mirip Bu, cuma kalau restitusi ini adalah bentuk disiplin dengan identitas sukses, dianggap yang baik. Jadi seperti ini. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat dari Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan merupakan cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah perbedaan dari 3 disiplin. Contoh kasusnya ini anak buang sampah sembarangan. Kalau hukuman, guru itu akan menghukum siswa untuk membersihkan kelas. Mas, kok buang sampah sembarangan? Habis ini bersihkan kelas. Nah, guru marah, murid takut. Itu adalah disiplin dengan cara hukuman. Kalau dengan konsekuensi itu guru memberi konsekuensi pada siswa untuk mengambil sampah, guru tegas, tapi siswa akan menghormati aturan untuk buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau konsekuensi itu misalnya, Mas tidak boleh buang sampah sembarangan, tolong dong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, dan seterusnya ya Bu. Jadi kalau konsekuensi itu guru akan bilang minta tolong sampahnya bisa dibuang ke tempat sampah. Kalau belajar untuk menjaga kebersihan. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian untuk restitusi, contoh perbedaannya, guru akan menanyakan keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau restitusi itu ketika anak membuat kesalahan, contohnya misalnya anak buang sampah sembarangan, itu guru akan menanyakan gimana ya keyakinan kelasnya kita, bagaimana ya peraturan di sekolah, boleh tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah pada tempatnya harus bagaimana ya Mas, harus bagaimana ya Mbak, seperti itu. Besok lagi harus bagaimana kalau buang sampah. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada murid itu dan membantu murid itu untuk menyelesaikan masalahnya. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi guru. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kita akan bahas satu-satu. Kalau penghukum itu bagaimana, kalau pembuat rasa bersalah bagaimana, kalau teman bagaimana, pemantau dan manajer itu bagaimana. Baik, ini adalah contoh menerapkan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, anak tidak mau sholat dan mengganggu temannya. Kalau tipe guru penghukum itu akan bilang, ayo sholatnya yang tenang. Nanti kalau nggak mau sholat,
sholat sendiri ya. Nah, itu cenderung tuh kalau guru seperti itu. Kalau nggak mau sholat, nanti sholatnya sendiri. Bisa nggak sholatnya tenang? Maksud itu tipe-tipe guru yang menghukum. Kalau guru yang membuat merasa bersalah, kan Bu Guru tadi udah bilang, kalau sholat itu harus tenang. Kalau nggak sholat, nanti dimarah sama mama loh. Jadi menimbulkan anak itu untuk merasa bersalah. Bu Guru kan sudah bilang, kalau nggak sholat harus tenang. Kalau nggak sholat nanti Bu Guru bilang sama mama. Kamu mau Bu Guru bilang sama mama? Jadi menimbulkan rasa bersalah. Kemudian kalau teman, yuk sholatnya yang tertib yuk. Sekarang nggak apa-apa kalau nggak mau sholat. Besok sholat ya. Itu contoh penerapan posisi guru sebagai teman. Kalau pemantau, nah itu guru tuh ngomongnya, kamu sudah melanggar ya. Misalnya ya, tidak bahasa melanggar ya kalau di anak di PAUD. Sudah nggak sholat ya. Tahu kan kalau nggak sholat bagaimana? Kalau nggak sholat nanti dimarah sama Allah. Jadi itu adalah tipe guru posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai manajer lah, sebagai manajer ini bukan manajer kayak di perusahaan ya Bu. Posisi manajer itu yang seperti ini. Sudah tahu kan salahnya apa? Tahu kan? Tadi nggak apa? Waktu sholat. Kalau tidak mau sholat karena apa yang misalnya ini, tadi nggak sholat kenapa? Kalau misalnya nggak sholat, kalau nggak tertib, nanti bagaimana? Jadi memunculkan bahwa anak itu sadar bahwa dia salah. Oh iya tadi saya salah. Jadi bahasanya itu bukan tadi nggak sholat, nanti kalau nggak sholat sendiri. Nah itu kan berarti penghukum. Atau mungkin yang membuat rasa bersalah, nggak sholat, nanti bilangin sama mama loh, gitu. Nah kalau manajer itu lebih yang kalau nggak sholat, tahu kan nanti kenapa? Besok harus bagaimana kalau sholat? Kalau sholat harus bagaimana? Jadi lebih memunculkan keyakinan dirinya, oh iya saya harus sholat. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa ya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Contohnya gini, kenapa kita harus memakai helm saat berkendaraan di jalan? Kan pasti jawabannya kita ya biar nggak ditilang, kan gitu. Padahal bukan. Maksudnya polisi bilang kenapa harus pakai helm itu kan bukan hanya sebagai peraturan, tapi bentuknya sebagai keselamatan, keamanan diri. Kemudian topik yang kedua, misalnya gini, kenapa kita memiliki peraturan tidak boleh merokok di rumah sakit? Ya kita cuma jawab, ya memang nggak boleh di rumah sakit, nggak boleh merokok. Taunya kan begitu. Padahal kan bukan begitu. Maksudnya itu buat keamanan pengunjung, buat keselamatan pengunjung, dan kita menghormati semua pengunjung yang ada di situ. Oke. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu satu, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, berupa kalimat positif. Yang keempat, sedikit agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Yang keenam, warga sekolah dilibatkan. Jadi kalau pembentukan keyakinan kelas itu bentuknya bukan tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kalimatnya negatif. Keyakinan kelas itu kalimatnya positif, jagalah kebersihan. Seperti itu contohnya. Ini ya Bu. Jadi kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Saya berdiskusi mengenai peraturan dengan anak-anak karena di PAUD, jadi saya tidak bisa seperti di jenjang atas yang anak-anak diminta menuliskan bentuk-bentuk peraturan. Kalau di PAUD kemarin saya mencoba mengumpulkan beberapa contoh gambar yang berlawanan, jadi ini baik, yang ini tidak baik. Itu sudah saya berdiskusi mengenai peraturan dengan siswa. Kemudian saya merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian saya minta anak-anak untuk menempelkan, misalnya gambar anak berkelahi. Baik atau tidak ini? Oh tidak baik. Anak-anak tempel di mana ya? Gitu. Mereka nempel sendiri. Oh di sini. Terus kalau berpelukan, baik atau tidak? Oh baik. Mereka nempel sendiri di sana.
buang sampah sembarangan. Jadi ada gambar, saya ngasih gambar buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya, kemudian gambar-gambar yang positif dan gambar-gambar yang negatif. Saya meminta anak-anak untuk menempelkan sendiri di mana posisinya itu yang betul. Nah, setelah itu menempelkan keyakinan kelas di kelas. Setiap hari setelah SOP pembukaan, saya minta anak-anak untuk melihat kembali bahwa ini adalah keyakinan kelas yang telah disepakati oleh anak-anak. Jadi pada saat misalnya anak-anak ada yang berteriak, saya bilang, boleh tidak berteriak? Kemarin kan sudah kesepakatan ya, kita tidak boleh berteriak di dalam kelas. Atau misalnya berlari-lari, atau misalnya berebut mainan dengan temannya. Itu mereka sudah paham dengan sendirinya. Kita selalu mengingatkan kebiasaan-kebiasaan itu, bahwa itu adalah keyakinan kelas yang telah disepakati dan dibentuk bersama. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya simpulkan di kelompok A, yaitu ada disiplin waktu, ada menjaga kebersihan, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, menjaga kerapian, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, menjaga ketertiban dan belajar dengan semangat. Ini adalah segitiga restitusi ya Bu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada kondisi menstabilkan keadaan, bahasanya itu pasti setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa jika Mas atau Mbak melakukan kesalahan. Kalau pada posisi validasi tindakan yang salah, bahasanya adalah kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, dan contoh lainnya. Kemudian kalau menanyakan keyakinan kelas, contohnya adalah nilai-nilai apa yang sudah kamu pahami, apakah kamu ingin menjadi seperti apa kelak. Itu adalah contoh dari menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya coba terapkan di salah satu siswa saya. Ini karena kita di masa yang mau belajar. Iya. Kenapa mau belajar sayang? Oh, kalau mau belajar, kenapa ya mau belajar ya? Maunya belajar apa? Belajar hewan? Iya. Hewannya apa hewannya? Hewannya apa? Oh, mau belajar di TKB. Tapi kan Mas Aceh ada di kelas Mas. Nanti setelah Bu Lilis setelah
kegiatan, Axel nama anak ini tidak mau mengerjakan kegiatannya. Saya tanyakan seperti itu. Jadi memang kalau di PAUD itu tidak bisa seperti jenjang atas yang kita duduk berhadapan. Tadi kenapa? Sudah tahu ya gitu. Kalau dengan di PAUD kita harus nanya tadi kenapa. Jadi pendekatannya lebih pendekatan kepada anak. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Ayah nama anak ini dia tidak mau sholat. Dulu tadi lihat sholatnya boleh tidak ya sholatnya rumahnya ini tuh nggak boleh main-main. Sholatnya main-main boleh nggak boleh? Bolehnya sholat tinggal sekali. Tulis tahu Mbak inginnya main, tapi kalau waktunya sholat harus sholat pintar sekali. Terus besok sholatnya tenang nggak? Tenang. Rapi nggak? Oke siap. Kalau begitu berarti besok sholatnya tenang. Kalau boleh sudah sering bilang ya, kalau sholat harus rapi, harus benar, tidak boleh tidak boleh. Terima kasih. Baik, sebelumnya adalah dua contoh cara penerapan segitiga restitusi. Kita sampai pada kesimpulan ya Bu, bahwa pembentukan budaya positif dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Kita sebagai agen perubahan dalam pendidikan dapat merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi aksi nyata saya kali ini. Mbak, kalau tadi yang sudah disampaikan itu kan berarti menurut saya anaknya normal semua ya, katakan normal semua. Kalau kita menangani untuk anak-anak yang inklusi atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sama nggak dengan kita menangani anak-anak yang normal? Makasih ya untuk Ferry untuk pertanyaannya. Kasus anak berkebutuhan khusus itu yang bagaimana? Kebetulan di sana anaknya tantrum. Nah, tantrumnya ya lebih dari, bisa kalau anak-anak normal kan dia bisa kita pegang ya. Kalau yang tantrum ini kebetulan anaknya khusus. Jadi pada saat dia meluapkan emosinya akan mengganggu teman-temannya. Nanti pada saat kita memberi pengarahan kadang dia tidak fokus, jadi masih lari-lari, masih istilahnya gejek-gejek lah, gejek-gejek, terus dia suka punten, ada yang kadang suka mukul-mukul meja, dia mukul-mukul meja dan lain sebagainya. Kasus kalau gini Bu, kalau pengalaman saya menghadapi anak yang, karena sebetulnya ada ya Bu kasus itu di kelas saya, anak ini luar biasa aktif, namanya Daniel. Jadi kalau anak ini saya kasih nada tegas, misalnya Daniel nggak boleh seperti itu nggak mempan Bu, itu nggak mempan, itu malah cenderung mempan kalau Mas Daniel sini sih sebentar. Jadi posisinya pada saat anak itu melakukan kesalahan, saya nggak langsung masuk Bu, saya nggak langsung masuk untuk menanyakan kesalahan, terus harus memperbaiki. Enggak, saya nunggu jedanya dulu.
marah, pasti itu tidak, info yang ada itu tidak akan masuk, Bu. Jadi kita lebih cenderung, kalau saran saya itu cenderung kita dalam kondisi anak itu tenang. Jadi tidak dalam kondisi anak itu sedang tantrum, sedang marah, sedang membuat kekacauan, itu nggak akan masuk. Karena kalau saya bilang spektrumnya berbeda. Spektrum anak yang marah, spektrum anak yang tenang itu akan berbeda. Kalau lain, tidak mungkin kan anak yang ada adik-adik itu yang berkebutuhan khusus yang super aktif, selalu aktif kan tidak. Ada kalanya dia akan tenang. Nah, pada saat tenang itulah kita memberi apa ya? Yang masukan yang positif tadi, maksudnya yang tadi kenapa ya Mas? Kenapa ya Mbak? Boleh nggak ya kalau untuk kemana gitu? Kadang kalau atau begini, kita nonton film mengenai film yang itu yang stimulasinya untuk stimulasi moral. Biasanya kalau anak yang adik-adik itu kalau apa namanya kita kasih film kartun yang menarik, yang ada pesan moralnya itu dia akan lebih masuk lah. Pada saat itu kita bisa ngomongin kemarin nonton filmnya apa ya? Atau boleh nggak ya Mas? Boleh nggak ya Mbak? Kita mukul temannya, boleh nggak ya teriak-teriak? Bukannya kalau teriak-teriak malah capek ya, haus. Gitu. Tapi kalau kita ngomonginnya anaknya kondisinya marah, nggak akan masuk. Anak itu akan cenderung, jangan anak yang berkebutuhan khusus yang adik-adik, bahkan anak normal pun dalam tanda ini ya maksudnya. Kalau anak yang normal pun juga kalau dalam keadaan yang dia sedang dalam bahasanya tidak bombong gitu ya maksudnya, kan nggak akan sulit terima juga gitu. Tapi kalau anak itu sedang ceria, sedang senang, yuk coba yuk hari ini kita Bu Lilis mau tanya atau Bu Guru mau tanya, Bu Eri mau tanya, boleh nggak ya sama teman kita pukul-pukul? Boleh nggak ya di dalam kelas teriak-teriak? Boleh nggak ya di kelas itu lari-lari yang seperti itu? Itu akan lebih masuk dibandingkan kalau anak itu dalam kondisi marah yang tidak bisa menerima masukan sama sekali. Pasti anak itu akan cenderung nggak mau, pasti kan gitu. Maksudnya dia akan nolak. Bahkan kita ajak duduk, pasti juga nggak mau. Jadi yang seperti itu. Maksudnya kita cenderung untuk tadi tenang gitu. Makanya tadi membedakan restitusinya tadi antara hukuman, konsekuensi sama restitusi berbeda. Kalau hukuman, kamu nggak sholat, nanti kamu sholat sendiri atau gitu. Tapi kalau yang konsekuensi, ya sudah. Kalau kamu nggak sholat, ada konsekuensinya. Tapi kalau misalnya penghargaan, restitusi itu kan lain. Iya, Bu Guru tahu tadi kenapa sih kok nggak mau sholat? Boleh, Bu Guru tahu kenapa nggak mau sholat? Misalnya anaknya jawab, inginnya main. Nah, kita jawab lagi, boleh, kita nanti boleh main. Tapi pada waktunya sholat, kita sholat dulu, tertib, rapi, seperti itu. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan itu tanyakan, kenapa melakukan kesalahan? Oh, mau begini, boleh, nggak apa-apa. Boleh mainan dilempar-lempar boleh. Tapi tahu nggak kalau mainan dilempar-lempar itu nanti bagaimana dengan mainan? Kan gitu. Besok lagi kalau mau mainan bagaimana? Ya betul. Jadi ditanyakan itu dari disiplin positif menggunakan cara restitusi. Makanya restitusi dianggap pendisiplinan positif dengan cara yang baik. Jadi kalau disiplin positif itu tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang positif, jadi aman buat anak. Jadi kalau kita misalnya anak nggak melakukan kegiatan ya sudah, biarkan saja. Oh, kenapa Mas nggak mau menggambar, nggak mau mewarnai, nggak mau? Sudah, kita tanyakan aja. Oke, berarti hari ini mau apa? Mau belajar apa? Mungkin hari itu dia tidak tertarik dengan mewarnai, karena tidak semua anak menyukai mewarnai. Jadi kita bisa alihkan, mau belajar apa hari ini. Makanya kan kadang kalau pagi itu SOP kita membangun mood dulu, tepuk semangat, ice breaking, nyanyi dulu, gerak dulu agar anak muncul semangat. Kadang kan datang itu aja anak sudah yang males, nggak bombong, moodnya nggak baik, yang seperti itu. Itu Bu Eri. Yeah. Ada pertanyaan lain? Monggo. Baik, kalau gimana? Lanjut.
Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, demikian diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan ya diseminasi tentang aksi nyata dari Bu Sulistiawati Marjono Putri. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kuning sama cheese. Hah? Oh pakai itu bubur. Iya sayang. Mas Axel mau belajar nggak? Coba bilang nih. Ini kan benar kok. Orangnya dikit. Apa? Bu Lilis tanya ya. Tadi Mas Axel nggak mau belajar? Iya. Kenapa nggak mau belajar sayang? Enggak. Oh, nggak mau belajar. Kenapa ya nggak mau belajar ya? Maunya belajar apa? Belajar hewan? Iya. Hewannya apa hewannya? Hewannya apa? Itu belajar di tengah kita kan. Oh, mau belajar di TKB. Tapi kan Mas Aceh ada di kelas A. Nanti setelah Bu Lilis setelah Mas Axel mengerjakan tugas, Bu Lilis mau bercerita tentang hewan. Iya. Oke, kalau begitu, kalau Film. iya, TV. oh iya boleh. Tapi sebelumnya boleh nggak ya sambil marah-marah? Enggak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh marah-marah sayang? Oh, soalnya ada setannya gitu ya, katanya ya. Iya, boleh tanya lagi. Iya. Boleh. Kalau misalnya nggak belajar nanti gimana Aceh jadinya? kan mau cerita hewan. Oh, Aceh mau cerita hewan? Boleh. Habis ini kita bercerita hewan. Boleh. Kenapa pakai HP? Kenapa pakai HP ya? Aceh kan mau nanya. Maunya hewan pakai apa? Pakai HP, pakai ayam jago. Oh, pakai ayam jago. Oh, nanti mau bercerita tentang ayam jago? Seperti kemarin? Iya. Oke. Nyanyi kotek. Oh, coba. Kalau misalnya Mas Aceh nggak belajar, nanti gimana? Pinter nggak? Enggak. Enggak, pinter sekali. Ya Allah. Aceh Tapi kan mau iya, belajar. boleh marah-marah nggak? Enggak. Enggak, hebat dong. Mau belajar nggak Aceh? Iya, cuma Hebat. nyanyi lagu kotek-kotek. Boleh. Besok Mas Aceh mau belajar lagi nggak? Iya. Boleh belajar lagi. Berarti Mau nyanyi lagu kotek-kotek. oke. Harus belajar lagi ya? Harus belajar ya? Kotek-kotek. Iya, mau belajar. Sebelum kita menari, harus apa dulu? Kotek-kotek. Oh, Aceh mau belajar. nyanyi ayam jago. Oh iya, nari ayam Ayam jago. betina tuh yang itu kemarin. Oke, baik. Berarti sebelum kita menari, kita harus belajar. Aduh, pinter sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Besok Mas Aceh mau belajar lagi nggak? Iya. Boleh belajar lagi. Berarti Mau nyanyi lagu kotek-kotek. oke. Harus belajar lagi ya? Harus belajar ya? Kotek-kotek. Iya, mau belajar. Sebelum kita menari, harus apa dulu? Kotek-kotek. Oh, Aceh mau belajar. nyanyi ayam jago. Oh iya, nari ayam Ayam jago. betina tuh yang itu kemarin. Oke, baik. Berarti sebelum kita menari, kita harus belajar. Aduh, pinter sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Coba, kalau misalnya Mas Aceh nggak belajar, nanti gimana? Pinter nggak? Enggak. Enggak, pinter sekali. Ya Allah.
Tapi iya, boleh marah-marah nggak? Enggak, hebat dong. Mau belajar nggak Aceh? Iya, Hebat. cuma nyanyi lagu kotek-kotek. Boleh. Langsung tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lurus. Ya, Bu Lilis tadi lihat Mbak Ayah sholatnya main-main. Boleh nggak ya sholatnya main-main? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh main-main? Iya. Ya Mbak Ayah, tadi Bu Lilis lihat Mbak Ayah sholatnya main-main. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bolehnya sholat, pintar sekali. Bu Lilis tahu Mbak Ayah pinginnya main, tapi kalau waktunya sholat harus sholat, pintar sekali. Terus besok sholatnya tenang nggak? Tenang, rapi nggak? Oke, siap. Kalau begitu berarti besok sholatnya tenang. Kalau Bu Lilis kan sudah sering bilang ya, kalau sholat harus rapi, harus tenang, tidak boleh tidak boleh ngomong. Hebat sekali. Terima kasih. Iya. Demikianlah diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.